Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal ngobrol dan diskusi soal salah satu penyakit yang punya prevalensi tinggi di Indonesia dan di dunia, yaitu diabetes. Bareng aku, Jako Suara Ramadan, dan kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemanin dengan tim Gulger dari Prodi D3 Keperawatan Angkatan 2024 Universitas Kusuma Surakarta. Halo Kak. Bisa perkenalkan diri kalian? Halo Kak, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Rizwanda Isadina Najiha, biasa dipanggil Rizwanda. Halo, aku Fadila Citra Suci, bisa dipanggil Fadila. Halo, aku Sasa Nabila Widianti, bisa dipanggil Sasa. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, seneng banget nih kita bisa ngobrol santai dan pastinya bermanfaat banget. Dan katanya nih guys, mereka punya website loh yang berguna banget nih soal diabetes. Nanti kita spill di akhir ya. So, langsung aja. Seperti yang kita tahu nih Kak, kasus diabetes di Indonesia itu kan termasuk tinggi ya. Dan Benar. angkanya tuh terus meningkat. Jadi diabetes itu sebenarnya apa sih Kak? Dan banyak orang yang cuma tahu itu cuma penyakit gula, tapi mereka tuh nggak tahu secara detailnya. Jadi gini Kak kampanye, diabetes itu adalah kondisi saat gula darah kita itu tinggi. Bisa terjadi karena tubuh yang kekurangan insulin atau insulin tidak bekerja secara efektif dan baik di dalam tubuh. Faktor yang bisa menyebabkannya yaitu faktor genetika atau keturunan. Bisa juga karena gaya hidup, seperti makan yang tidak dijaga, terus kurang aktivitas dan gerak, stres, dan rebahan. Wah, jadi bukan karena makanan manis itu aja ya Kak? Sebenarnya sih makanan manis itu juga termasuk faktornya sih Kak, tapi pola hidup yang tidak sehat itu juga mempengaruhinya. Oke, baik. Jadi pola makan yang berantakan, terus kekurangnya aktivitas atau gerak juga bisa banget nih jadi penyebabnya ya Kak? Bener banget. Nah, kalau soal jenis-jenisnya nih Kak, apakah penyakit diabetes itu hanya diderita sama lansia dan orang dewasa seperti yang kita tahu, atau apa ada lagi selain itu? Karena kan denger-denger nih ada tipe baru dari diabetes Kak. Iya benar. Sebenarnya diabetes itu ada 3 jenis ya yang kita tahu. Diabetes tipe 1, ini umumnya biasanya diderita sama anak-anak atau remaja karena penyakit autoimun atau tubuh itu nggak bisa bikin insulin sama sekali. Terus yang kedua, tipe 2 diabetes, ini tuh yang paling banyak diderita sama orang-orang dan biasanya itu karena gaya hidup yang kurang sehat. Sama satu lagi yaitu diabetes gestasional yang biasanya muncul pas hamil di trimester kedua atau ketiga. Nah, kalau untuk tipe terbaru ini tuh termasuk di mana Kak? Yang tipe terbaru itu masuk ke dalam tipe 5 yang sebelumnya itu dikenal dengan malnutrition related diabetes yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak anak-anak atau remaja gitu. Wah, bahaya banget ya. Sekarang diabetes tuh bukan hanya diderita sama orang dewasa dan lansia aja guys, tapi anak muda juga berpotensi besar buat terkena diabetes. Bener banget Kak. Apalagi kan banyak anak muda zaman sekarang ya, apalagi kayak kita ini agak sembarangan ya Kak. Iya. Kita suka makan junk food, makanan yang instan, terus suka banget sama makanan yang manis-manis, malah jarang makanan sayur dan buah. Apalagi kita berolahraga pasti jarang banget. Di rumah tuh cuman scroll medsos, terus rebahan gitu-gitu aja. Iya bener banget sih, kadang-kadang aku sendiri juga kayak gitu guys, tapi ini tidak untuk ditiru ya. Tidak boleh ditiru ya guys. Nah, ini penting banget nih. Gimana sih Kak caranya kita tahu kalau kita tuh terkena tanda dan gejala diabetes? Kadang kan orang ngerasa kayak, wah saya tuh sehat-sehat aja nih, tapi ternyata pas dicek kadar gula itu tinggi. Nah, apa sih tanda-tanda gejala secara umumnya? Tanda umumnya itu biasanya kayak mudah haus. Jadi nanti lebih sering ke kamar mandi atau buang air kecil gitu, gampang lelah. Terus habis itu pandangan yang semakin buram, dan yang terakhir itu kayak penurunan berat badan secara tiba-tiba. Wah, berarti tanda-tandanya itu di setiap jenisnya sama semua ya? Hampir rata-rata sama sih, tapi ada sebagian yang kayak lukanya itu nggak sembuh-sembuh atau mudah ngantuk. Nah, untuk
tesnya itu ada nggak sih Kak? Ada dong, itu bisa lewat tes gula darah puasa yang cek gula sewaktu atau HbA1c. Itu menunjukkan gula darah 3 bulan terakhir. Tesnya itu cepat dan mudah. Wah, keren banget nih Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang banyak nih yang ditanyain sama orang-orang, diabetes itu bisa dicegah nggak sih Kak? Bisa banget sih Kak, tapi kita tuh harus butuh usaha sih. Yang pertama, kita tuh harus menjaga pola makan. Dengan cara kita harus mengimbangi dengan makanan buah dan sayuran. Yang kedua, kita tuh juga harus aktivitas gerak. Nggak harus olahraga sih Kak, jalan kaki rutin itu juga udah bagus. Yang terakhir, yang paling sering nih dilewatin sama anak-anak remaja atau dewasa, yaitu adalah mengelola stres dengan baik. Terus ada nggak sih Kak kayak terapi herbal gitu yang udah terbukti bisa nurunin kadar gula darah? Ada banyak banget jurnal penelitian soal terapi herbal diabetes ini. Contohnya daun insulin yang udah terbukti efektif dalam mengendalikan kadar gula darah. Terus ada juga daun belimbing wuluh dan daun kelor, ini juga berpotensi untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi mengonsumsinya sedikit aja ya, secukupnya. Wah, bener banget sih Kak, karena kan apapun itu yang dikonsumsi secara berlebihan pasti nggak baik juga kan ya. Betul. Terus ada lagi nggak sih pencegahan lain gitu? Kan katanya bakalan nge-spill nih websitenya buat pencegahan diabetes itu. Mana nih Kak? Oke, kita spill nih. Jadi guys, kita punya website yang kita kasih nama ClueGuard. Memasuki website ClueGuard, pada bagian pertama ada beranda yang berisi mengenai informasi dari bermacam-macam artikel tentang diabetes. Selanjutnya, pada bagian tentang diabetes, kita dapat mengenal apa itu diabetes. Dan informasinya disajikan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, pada tentang diabetes sendiri ada tanda dan gejala. Yang ini memuat apa sih tanda dan gejala dari diabetes itu sendiri. Pada bagian tipe diabetes memuat beberapa tipe diabetes seperti diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan juga diabetes gestasional. Dan yang paling terbaru adalah diabetes tipe 5. Segala informasi yang kami cantumkan dalam website ini berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Pada bagian 3P terdapat cara pencegahan, pengobatan, dan juga pemeriksaan diabetes. Pada halaman komplikasi terdapat berbagai macam komplikasi yang dapat terjadi apabila diabetes tidak ditangani secara cepat dan benar. Selanjutnya, pada halaman layanan kita dapat berkonsultasi melalui WhatsApp dengan mengklik tombol mulai konsultasi. Selain itu, kalian juga dapat menghubungi kami melalui email, Instagram, dan juga WhatsApp. Mengingat lagi ya Kak, diabetes itu kan jadi salah satu penyakit dengan angka prevalensi yang tinggi dan itu diperkirakan bakal terus-terusan naik. Nah, ditambah tadi ada diabetes tipe baru yang membuat kita itu jadi menghadirkan si ClueGuard ini nih. Nah, sesuai kayak namanya, ClueGuard, Glucose Guardian atau penjaga gula darah. Di website ini kita juga bisa akses informasi soal diabetes kayak yang kita bicarain tadi Kak. Apa itu diabetes, jenis diabetes, tanda-tandanya, cara pencegahannya, bahkan juga apa sih komplikasi yang bakalan terjadi kalau misalnya diabetes ini tuh tidak ditangani dengan cepat. Itu semua ada di website ClueGuard. Dan ada juga layanan yang bisa kita tanya-tanya nih soal diabetes yang nantinya bisa diakses di halaman layanan. Keren banget sih, pasti juga menarik banget ya sampai bisa tanya loh soal diabetes. Ya kan Kak, tuh bisa itu juga bisa jadi salah satu langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama remaja sampai lansia, biar tetap aware sama diabetes. Oke guys, bener banget. Nanti boleh dong kita spill linknya di deskripsi bawah ya. Boleh. Baik, sebelum kita tutup nih Kak, ada nggak sih pesan buat pendengar podcast kita kali ini?
pesannya sih sama kayak tadi ya, tetap jaga pola makan, terus banyak gerak, terus juga jangan stres. Yang paling penting guys, jangan lupa kunjungi website kami. Wah, keren banget. Oke, makasih banyak ya Kak. Obrolan hari ini seru banget nih guys. Dan semoga bisa bikin pendengar yang menonton podcast ini jadi lebih paham dan lebih waspada mengenai diabetes. Oke. Akhir kata, saya Jako Suramadan, putra Kusuma Sada Surakarta tahun 2025 dan tim Gulgert pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you See you guys. guys.